Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di depan Gua Ashabul Kahfi di Jordan. Dan Gua Ashabul Kahfi ini juga dikatakan ada di Syria maupun di Turki, tapi yang paling menepati ciri-ciri yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Gua Ashabul Kahfi yang ada di Jordan. Kisah mengenai Ashabul Kahfi bermula dari 7 orang pemuda yang sangat mencintai Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada seorang raja yang kejam yang meminta pemuda tersebut agar meninggalkan agama Allah dan menuju ke agama sang raja. 7 pemuda ini pun tidak mau mengikuti apa yang diucapkan oleh sang raja. Mereka kemudian lari dan berlindung ke dalam sebuah gua. Di tempat inilah mereka tertidur selama 309 tahun. Di dalamnya Allah membalik-balikkan badan mereka sehingga Allah menjaga tubuh mereka. Dan kemudian ketika mereka bangun, mereka mengatakan dan saling bertanya satu sama lain, sudah berapa lamakah kita tidur di tempat ini? Salah seorang mengatakan mungkin setengah hari, kawan lain mengatakan mungkin 1 hari penuh. Lalu mereka pun mengatakan, marilah kita mencari makanan. Dan kalau salah satu dari kita mencari makanan, cari makanan yang halal, cari makanan yang baik, dan jangan beritahu pada penduduk bahwa kita bertempat tinggal di sini karena khawatir mereka akan membunuh kita. Salah seorang itu pun pada akhirnya pergi menuju keluar dari Gua Ashabul Kahfi ini dan membawa uang. Dan orang-orang bertanya, uang apakah ini? Karena uang ini sudah tidak laku lagi di zaman sekarang. Dan mereka pun pada akhirnya paham bahwa orang ini adalah satu dari 7 orang yang disebut sebagai pemuda atau Ashabul Kahfi. Berita ini sampailah ke telinga sang raja, dan raja pun mengatakan, marilah datang ke tempat ini, ke istana ini, dan saya akan memberikan kalian tempat tinggal yang baik, tempat tinggal yang indah. Lalu 7 orang pemuda itu pun mengatakan, wahai raja, kami sudah sangat bahagia, kami sudah sangat senang. Pada akhirnya kami mengetahui bahwa penduduk di tempat ini semuanya telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya ingin berdoa kepada Allah agar Allah pun memanggil kami untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah matikan mereka dalam keadaan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran dari Ashabul Kahfi sangat luar biasa teman-teman sekalian, membuat kita memahami bahwa apapun yang terjadi, ujian-ujian yang Allah berikan adalah Allah hanya ingin pembuktian dari kita, betul tidak kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala atau hanya berdusta saja. Dan di belakang saya dibangunlah sebuah masjid pada pemerintahan Jordan di tahun 2006 untuk setiap orang mengambil pembelajaran dari kisah Ashabul Kahfi atau 7 pemuda yang tertidur selama 309 tahun di dalam ini. Saat ini saya sedang berada di Wadi Musa, sebuah kota yang di dalamnya terdapat Petra. Disebut dengan Wadi Musa atau Lembah Musa karena dikatakan bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel sempat singgah di tempat ini setelah kejaran dari Firaun. Wadi Musa tidak hanya ditemukan di Jordan tapi juga ditemukan di Mesir. Saat ini Wadi Musa menjadi pusat pengairan utama bagi penduduk di sekitar kota Petra. Sahabat semua, inilah batu yang dipercayai, batu di mana Nabi Musa memukulkan tongkatnya, dan di bawah batu ini terdapat mata air yang sekarang sangat berfungsi bagi penduduk sekitar. Dan pemerintah Jordan pada akhirnya membangun bangunan ini untuk melindungi batu ini. Sahabat semua, airnya sangat jernih sehingga banyak orang yang langsung minum dari mata air ini. Saya akan coba meminumnya. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa peraturan sebelum kita datang ke tempat ini, yaitu jangan menyelam, jangan berenang jauh dari tepian, kemudian lindungi mata dan lindungi mulut dari air, dan kemudian berenang dengan cara terlentang. Di mana saya berada? Saya berada di Dead Sea atau Laut Mati. Laut Mati terletak di perbatasan Jordan dan sebelah barat Palestina. Laut Mati memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi sehingga membuat ramai orang datang ke tempat ini untuk sekedar berenang atau mandi untuk membuat kulit mereka menjadi lebih sehat. Laut Mati disebut sebagai Laut Mati sebab dengan kadar garam yang sangat tinggi tidak ada satu makhluk pun yang dapat hidup di dalamnya. Dan menurut versi lain, kenapa Laut Mati disebut Laut Mati? Sebab
di sekitar tempat ini terdapat sebuah kaum yang Allah azab karena kaum tersebut tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah kaum yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Nabi Lut alaihissalam adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah bagi kaum Sodom, sebuah kaum yang mengerjakan pekerjaan maksiat yang sangat luar biasa. Mereka mencintai sesama jenis. Nabi Lut alaihissalam telah berulang kali berdakwah kepada mereka, meminta mereka menghentikan perbuatan tersebut. Namun kaum Sodom sama sekali tidak mendengarnya. Kaum Sodom justru mengatakan kepada Nabi Lut alaihissalam, berikan saja azab Tuhanmu kepada kami. Maka Nabi Lut alaihissalam pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab bagi penduduk Sodom. Suatu ketika, datanglah 3 orang laki-laki yang berwajah rupawan ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka Nabi Lut alaihissalam meminta kepada istri dan kedua anaknya untuk merahasiakan kedatangan dari tamu-tamu tersebut. Namun, istri dari Nabi Lut alaihissalam adalah seorang istri yang berkhianat. Ia menceritakan kepada seluruh penduduk Sodom bahwa ada tamu yang berwajah rupawan di rumah suaminya, di rumah Nabi Lut alaihissalam. Maka ketika Nabi Lut alaihissalam sedang bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, mulailah ramai orang datang dan mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat keras. Maka Nabi Lut alaihissalam pun mengatakan kepada tamunya, aku adalah orang yang tidak kuat, aku tidak memiliki keluarga untuk melindungi kalian. Dan tamu-tamu ini pun kemudian mengatakan, ketahuilah bahwa Lut, kami adalah utusan Allah yang dikirim oleh Allah untuk memberikan azab kepada kaum Sodom. Bagaimana cara Allah mengazab kaum Sodom tersebut? Allah kemudian memberikan gempa bumi yang sangat dahsyat. Orang-orang mulai berteriak dan mulai menyadari bahwa Nabi Lut alaihissalam adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Lut alaihissalam semua perkataannya adalah benar, namun semua telah terlambat. Allah kemudian membalikkan keadaan kota tersebut sehingga semuanya menjadi hancur dan Allah kirimkan batu-batu panas, batu-batu yang terbakar, maka tak tersisa kaum Sodom tersebut. Orang-orang ramai mempercayai bahwa kaum Sodom terletak di tempat ini, bahwa tempat ini menurut kepercayaan sebagian orang adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka. Apapun dosa yang kita lakukan, termasuk sebagian teman-teman yang mengikuti perbuatan dari kaum Sodom, semoga ketika Allah masih memberikan nafas adalah jalan terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam salat kita katakan, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Semoga semuanya kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala.